terkait dengan kebahasaan, baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Satu, isim dhamir nahnu itu kan bisa tiga fungsi ya. Satu lil mutakallim ma'al ghair wa huwa mukhatab atau kita gitu ya. Yang kedua lil mutakallim ma'al ghair wa huwa mutakallim aidon atau orang pertama jamak kami gitu ya. Yang ketiga bisa juga lil mutakallim wahdah atau azim nafsah, bermakna orang pertama tunggal dan itu untuk penghalusan saya gitu ya. Tetapi sepanjang saya membaca Quran terjemahan, apakah itu Depak atau Kemenak sekarang atau UII, sepertinya tidak pernah ada yang menerjemahkan nahnu itu dengan saya. Meskipun dalam bahasa Indonesia boleh juga kami itu berarti orang pertama tunggal untuk orang besar, untuk raja. Tapi maksud saya kalau orang baca nggak paham, dia mengira kalau kami itu pasti jamak itu, tidak tunggal. Tadi juga dibaca ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun juga kami gitu. Meskipun lalu muncul tafsir, oh ya kami itu Allah kemudian menugaskan malaikat yang menurunkan. Tapi kan tetap beda, otoritas absolut tunggal tetap pada Allah. Nah, apakah tidak sebaiknya kemudian ada yang diartikan saya itu untuk mempertegas itu dari ilmu mutakallim wahdah al-mu'azzim nafsah gitu ya. Ini satu, ini yang pertama. Yang kedua, mau istinaf, saya mengapresiasi Gus Baha, saya tadi sempat buka Quran terjemahan UI, ketika mau istinaf itu sudah tidak lagi di terjemahan kata dan. Meskipun saya harus membandingkan, mohon maaf nyebut nama Quran terjemahan yang lain, Depak misalnya, Kemenak sekarang itu selalu pakai dan, meskipun istinaf itu. Nah ini salah satu yang membedakan, yang saya lihat di UI tidak. Jadi kalau istinaf tidak ada terjemahan dan. Tapi yang saya mohon penjelasan Gus Baha terkait dengan wawu atof tapi atful jumlah lal jumlah. Dalam bahasa Arab dimungkinkan, ya, tapi dalam bahasa Indonesia kan enggak. Kata dan itu tidak boleh untuk awal kalimat, karena dia kata penghubung antar bagian dari kalimat, apakah itu kata atau apakah itu frase. Jadi mestinya kalau kita pakai uslub bahasa Indonesia, karena tidak ada atful jumlah lal jumlah, maka tidak boleh awal kalimat itu dan. Nah, saya lihat masih ada di misalnya Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil, itu masih ada kata dan gitu. Apakah tidak sebaiknya dipertegas, disesuaikan dengan uslub bahasa Indonesia yang tidak mengawali kalimat dengan kata dan. Satu lagi Gus, terakhir untuk dhamir munfasil antum atau kum. Ya, satu lagi ya. Terakhir Nusawu. Tadinya mau banyak tapi karena nggak enak. Mau soal nanyakan tobatnya koruptor tadinya, karena tadi soal tobat. Gimana tobatnya koruptor, tapi soal fokus saja. Terakhir, kata antum atau kum dhamir munfasil itu pengetahuan saya kalau dalam bahasa Indonesia kan untuk orang kedua jamak. Tapi kenapa dalam terjemahan itu dipakai kata kamu itu? Apakah tidak sebaiknya untuk mempertegas itu kalian? Termasuk menurut saya Gus, di UI masih kamu, lakum dinukum waliyadin, bagimu, agamu. Kenapa bukan bagi kalian, agama kalian gitu. Untuk mempertegas bahwa ini jamak gitu. Demikian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mungkin Pak Hasyim itu diskusinya sama saya tok. Ini banyak yang bingung kayaknya. Bikin bingung orang itu termasuk dosa. Jadi ya saya ini kan kenal sama keluarga Pak Hasyim dari Guyangan ya, dari Pati. Bapaknya Kiai itu. Mungkin beliau frustasi terus di Jogja itu. Jadi dulu itu di antara kenapa Abu Hanifah itu jadi wali besar, itu ada hadis la turawi'ul mu'min, jangan bikin orang mukmin itu kaget. Itu kalau Abu Hanifah ketemu orang yang hutang beliau, itu yang sembunyi Abu Hanifah. Saya ulang lagi, ada orang ngutang sama beliau, Abu Hanifah itu kayam. Itu kalau ketemu yang sembunyi itu Abu Hanifah, ditanya kenapa engkau yang sembunyi? Di mana-mana orang ngutang, kalau ketemu yang ngutang itu kaget. Jadi kalau saya ketemu maka saya dosa karena bikin orang apa? Kaget. Itu memang unik, Abu Hanifah itu unik.
Jadi harusnya rektor atau dekan atau siapapun yang jadi pembina, kalau ketemu mahasiswa salah, itu yang sembunyi dosennya. Kedua cerita Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah itu rumahnya tuh ada maling. Robiah Adawiyah itu sembunyi sampai maling jatuh keluar gak bawa apa-apa. Ditanya, kenapa yang sembunyi engkau? Saya ini malu sama malingnya karena tidak ada apa-apa yang bisa dicuri. Jadi saya hari ini syukur betul, saya pas agak sakit, agak batuk ngaji. Saya tadi bilang ke istri saya, mungkin ini fase saya jadi kiai sepuh. Jadi kalau ngajar sudah sambil batuk-batuk. Begini, saya kebetulan ngikuti Prof Zaini itu mulai 2004 sampai beliau wafat 2000 berapa 19 ya? 2019. Ini ada Bu Ova putrinya. Beliau menerjemah itu berdasar keahlian beliau sekolah di Al-Azhar itu sastra Arab. Saya pernah menanyakan yang ditanyakan Pak Hashim, kenapa kami kok nggak diterjemah saya atau saya kok kami? Beliau itu hanya jawab gini, kok kalau kalian dari antum kok kasar? Hanya alasannya kasar. Saat itu saya juga tanya Pak Kures karena beliau ikut di Kemenak. Juga per menteri yang ini Pak Nazar itu saya juga dapat SK termasuk diberi hak untuk ikut merubah kalau ada yang gimana di Kemenak. Itu sama-sama Pak Zaini sama Pak Kures itu sama-sama bilang gini, termasuk judul ini dari Prof Zaini termasuk dari Pak Kures, semua dianjurkan pakai judul ini Al-Quran Karim dan terjemahan artinya. Jadi bukan dan terjemahannya tapi dan terjemahan artinya. Jadi karena bahasa Indonesia itu tidak akan mewakili bahasa Arab atau bahasa aslinya. Nah, terkait nahnu tidak diterjemah saya padahal wakilnya itu Allah atau al-mu'adzim nafsa, itu banyak ulama yang bilang gini, ketika Allah cerita nahnu itu memang melibatkan banyak orang, banyak pihak. Misalnya nahnu khalaqnakum, itu memang karuan Allah sentral, tapi kan untuk menjadi manusia itu ada hubungan suami istri, ada macam-macam. Begitu juga inna nahnu nazzalna dzikra, melibatkan Jibril, dan Quran ini dijaga juga melibatkan banyak yang hafal Quran ini itu. Maka pakainya nahnu. Tapi kalau Allah itu sendiri dan memang hanya sendiri, itu Allah tidak pakai iyana tapi iya itu fa'iyaya fa'budun, fa'iyaya farhabun. Itu, tapi saya ulang lagi itu hanya analisis. Tapi itu diyakini banyak ulama Al-Azhar. Terus kedua, tentang isti'naf. Memulai kata itu ada dua, ada yang memang benar-benar permulaan. Ada yang hakikatnya itu tidak permulaan, itu yang menjadikan Pak Zaini atau Pak Kures atau Kemenak sekarang itu. Ya kadang-kadang beda, tapi tetap ada kata dan. Misalnya begini, innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Itu memang wawunya sudah bisa ndak ataf, bisa ataf. Nah, melihat adat Allah itu menyebut dua hal, habis cerita surga, neraka, cerita orang baik, orang jelek. Maka tradisi menyebut dua hal ini terus menjadikan wawu di mana ini tetap dan. Begitu juga wala talbisul haqqa tadi. Sebelum itu memang sudah ada nasihat-nasihat yang banyak. Kemudian terkait apakah ada penambahan di sini. Kalau nambah enggak. Tapi saya dulu pernah pamit sama Prof Zaini untuk fikihnya itu memang banyak catatan kaki dan itu era beliau. Era beliau cuma beliau kan sastra, yang disuruh nekuni itu saya. Karena ya ini semoga enggak terjadi. Problem kitab suci itu kan mujmal itu global. Sehingga kalau diterjemah pakai harfiah itu memang resikonya tinggi. Misalnya gini, Nabi Lot tuh kecewa betul sama kaumnya yang homoseks. Tapi ketika kecewa malah dengan tanda kutip bikin kata-kata yang riskan. Yaitu beliau ngendikan, haula ibanati hunna darulakum, kamu jangan mendatangkan kepuasan Anda lewat lelaki. Saya ini punya putri banyak yang lebih suci bagi kamu.
Tentu menjadi halal itu nunggu dinikah. Tapi beliau hanya ngendikan hunna adharulakum. Begitu juga tentang nikah. Nanti bisa dicek di awal juz 5. Ada ayat yang bunyinya hanya gini. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan itu setelah kamu nikmati, maka yang penting itu kamu kasih ujurahunna. Ujur itu jamaknya ujroh. Nanti kan kayak transaksi orang nakal yang setelah dipakai tuh bayar. Nah, makanya tadi promosi saya pertama saya bilang mufassir itu latar belakangnya harus ahli fikih supaya tahu kalau ujur di situ artinya mahar. Jadi terjemahnya adalah perempuan yang sudah Anda nikahi. Saya ulang lagi, perempuan yang sudah Anda nikahi dan sudah Anda nikmati, yaitu sudah hubungan suami istri, maka mahar itu baru menjadi wajib. Karena mahar itu wajib itu dua. Satu wajib binafsil akdi, itu nisul mahri. Dua wajib karena jima, karena hubungan suami istri. Jadi mahar menjadi wajib 100% itu nunggu famastamta'tum bihi, sudah dinikmati. Nah, hal seperti ini kalau diterjemah letterlek itu bisa kayak nyuwun sewu nikah mut'ah, nikah yang pakai waktu, yang hanya nikmati terus bayar. Nah, di sini dibutuhkan kepedulian para pakar tafsir, terutama yang nulis. Untuk ini jelas di sini tak ditulis oleh Pak Zaini, saat itu saya juga usul istri-istri Anda yang sudah Anda gauli, maka kasihkan maharnya, bukan ujur gimana apa? Ujrah. Jadi makanya kan disepakati ulama kalau mengkaji Quran itu hadisnya harus bagus, fikihnya harus bagus karena konstruksinya tadi. Contoh terakhir fa'inama tuwallu fathamma wajhuh. Kamu menghadap kemana saja itu di sana dari Allah. Itu kan kesannya kayak ada harus madhab kiblat, madhab Ka'bah. Padahal itu enggak, itu bahasa emosi, bahasa emosi. Allah itu tersinggung ketika orang Yahudi itu ngatur-ngatur di agama. Maunya apa sih Muhammad itu kemarin sudah baik-baik madhab Baitul Maqdis. Kenapa sekarang dipindah ke Ka'bah? Terus Allah marah bilang arah itu milik saya, terserah saya mau ke timur ke barat terserah saya. Jadi terserah saya itu dalam konteks saya ini punya otoritas penuh untuk menentukan kiblat. Bukan berarti Allah membolehkan kita sholat semaunya. Itu kan ibarat ada orang nyalahkan saya misalnya, Gus, anak Anda kok kamu kasih uang 1 juta, 2 juta, bukankah ini boros? Terus saya bilang ini uang saya, terserah mau dipakai apa mau dibakar apa mau diapain, tidak apa-apa, itu uang saya. Kata dibakar itu mau mengungkapkan kemarahan, tapi bukan berarti bakar uang itu halal. Sama fa'inama tuwallu fathamma wajhuh itu Allah sedang marah terhadap gugatannya orang Yahudi. Nah, bukti kalau Allah marah, mereka diredaksikan saya kulus sufaha, apa? Saya kulus sufaha. Nah, ya kira-kira gitu dan seterusnya, Pak.